Halo Pak Salaluddin. Iya Pak Bos. Assalamualaikum. Pribadi. Kelas. Semua kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengar suara saya? wabarakatuh. Dengar Pak. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Sudah didengar. Terdengar Pak. Terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting suara saya terdengar, nggih. Nggih Pak, alhamdulillah. Ini untuk pertemuan kali ini istilah saya sunah ya. Nggih Pak, nggih. Ya, tidak wajib kalau misalnya tidak masuk di absen gitu. Untuk kali ini tidak. Karena yang akan kita bicarakan sifatnya hanya apa sih yang muncul pada saat itu gitu loh. Jadi dari diskusi-diskusi tadi kita melihat ada permasalahan, nanti kita diskusikan lagi bersama. Kita masih belum buka ini, nanti bukanya jam 8:30 biar teman-teman yang terlambat tidak kecewa. 10:30 nggih maksudnya. Iya, 10:30 sampai jam 11, 8:30. Iya, 10:30 sampai jam 11, Pak. Semoga nanti yang ikut hadir ini yang benar-benar punya masalah seperti yang sempat didiskusikan di forum itu, sehingga permasalahan itu bisa kita carikan penyelesaiannya bersama.
Baik, sambil menunggu teman-teman kita mulai saja karena waktu kita nggak banyak, hanya sekitar setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang kemarin kita bahas itu kan tentang istilahnya penilaian ya, tentang penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Dan dari diskusi yang muncul itu kita lihat bahwa sebagian besar topik yang dibahas itu di masalah penilaian pertanian. Saya paksa dan Zoom meeting Pak ini. Ya. Itu di tempatnya Mbak Bisri Pak. Nah itu coba dikoreksi. Nah, maaf ada Pak Yatna. Kita akan bukakan screen, nanti kita diskusi ya di penilaian sikap, karena bukan hanya di jenengan saja, di banyak tempat itu kendalanya ada di penilaian sikap. Penilaian sikap itu istilah saya apa ya? Penilaian yang ini nggak muncul di sini. Sebentar. Oke, sebentar. Ada yang belum muncul di saya. Penilaian sikap, oke. Ya, semoga terlihat. Kita diskusi bagaimana penilaian sikap yang sudah dijalankan, sudah lebih dari berapa ya, dari 2013 sampai sekarang 2021 itu ada sekitar 8 tahun. Oke lah, efektif sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Nah, di penilaian sikap itu yang paling krusial itu di urusan jurnal. Kalau di rapor digital itu kan kita tinggal apa istilahnya, tinggal memasukkan, terus kemudian nanti muncul deskripsinya. Nah ini yang kita bahas itu, deskripsinya itu muncul dari mana, deskripsinya itu muncul dari mana. Jadi akan saya tunjukkan di sini, nanti mari kita cermati atau mari kita kritisi bersama apa yang saya buka ini. Saya langsung ke bagian tabel. Ada banyak macam tabel Bapak Ibu, sebagaimana yang sempat saya sampaikan di diskusi, di forum diskusi. Silakan Bapak Ibu membuat macam-macam tabel, tapi paling tidak ketika kita membuat penilaian itu jelas yang kita nilai siapa, kapan terjadinya butir sikap itu dilanggar atau dilakukan dengan baik. Nah, pelanggarannya seperti apa, ini kita terus dalam catatan perilaku, walau mungkin di tempat lain istilahnya bukan catatan perilaku gitu ya. Nah itu karena di butir sikap apa dan posisinya gimana, positif apa negatif, kira-kira gitu. Ini secara umum. Karena ini sifatnya umum, maka masing-masing orang akan punya tabel yang berbeda-beda. Dan begitu. Ini kita nanti bisa sambil
tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya ada format yang berbeda, Bapak Ibu ragu, langsung kita diskusi saja. Ini forumnya kita forum diskusi. Sorry saya ini di ruangan kantor ini, tidak di ruangan khusus. Nah, ada yang membuat lebih detail misalnya sikap itu dibagi sikap spiritual, sikap sosial dijadikan satu. Ada juga yang butir sikapnya itu bisa jadi dua. Satu file untuk sikap spiritual, satu file untuk sikap sosial. Itu boleh. Artinya boleh itu ya tidak melanggar aturan gitu. Yang melanggar aturan kan tidak bisa membuat penilaian sikap ini, tidak bisa membuat tabel penilaian sikap atau jurnal penilaian sikapnya ini. Nah, mari kita buat nanti kira-kira butir penilaian sikapnya itu seperti apa yang paling mudah yang bisa kita lakukan, yang tidak membebani. Ini yang contoh standar dari Kemendikbud dan Kemenak juga begitu. Ini contoh standar. Ada kolom nomor jelas, kemudian tanggal di terjadinya sikap pelanggaran sikap itu, nama peserta siapa, catatan perilaku itu, sikap yang dilanggar itu sikap seperti apa bentuknya. Nah, butir sikapnya apa setelah tindak lanjut. Saya tidak akan bicarakan ini karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa jurnal penilaian itu yang membawa adalah ada guru kelas atau wali kelas, kemudian guru BK, terus kemudian ada guru mapel. Mungkin itu. Kalau saya ekstrim. Pak, Bu, penilaian sikap ini kalau di tempat Bapak Ibu itu yang dinilai hanya pelanggaran sikap yang ada di dalam atau di luar madrasah juga. Maksudnya di luar madrasah itu kalau ketika ada pelanggaran di masjid atau di kampung kemudian dilaporkan ke madrasah Bapak Ibu, dilapor ke gurune kalau bahasa Jawanya begitu, terus itu ditanggapi gimana? Apa kita menjawab dengan, loh itu kan terjadi di luar sekolahan, jadi itu bukan tanggung jawab sekolahan lagi gitu. Apa begitu? Gimana? Mungkin yang di kelas saja Pak, misalkan ada dari luar, ketika memang kita dapat masukan lah, mungkin nanti di madrasah kita sharing atau kita beri pembinaan begitu Pak. Ya, maksudnya laporan dari luar madrasah tadi, madrasah kita kan tinggal di daerah ya, di kampung atau di mana gitu ya. Kemudian ada laporan dari warga kampung tentang pelanggaran sikap yang dilakukan anak kita di luar madrasah, entah di kampung atau di ladang atau di sawah, terus dilaporkan ke kita. Itu kita catat apa tidak? Apa kita anggap itu terjadi di luar Pak? Jadi saya tidak bisa menindak. Apa kira-kira begitu? Izin memberi jawaban Pak ya. Kalau Menurut saya itu kan misal kita dalam mendidik seorang anak itu sebagai guru itu kan menjadi pendidik Pak ya, itu prinsipnya adalah totalitas kalau menurut saya pribadi. Jadi menurut saya berarti kalau misalkan ada laporan dari di luar madrasah kemungkinan dan ada laporan ke kita, maka kalau saya pribadi itu nanti jadi bahan pertimbangan pribadi Pak untuk penilaian spiritual, karena pendidikan itu kan tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas Pak. Oke, terima kasih. Berarti laporannya diterima gitu ya bahasanya. Diterima. Seperti itu Pak. Iya. Baik, terima kasih. Diterima untuk pertimbangan. Iya, kan diterima. Nah, baik. Ada beberapa pendapat memang. Silakan yang di luar kelas itu bisa diterima atau tidak diterima. Masing-masing punya argumen, masing-masing punya alasan untuk menerima atau tidak menerima. Kalau saya seperti yang tertera di dalam regulasi,
penilaian sikap itu dilaksanakan di luar maupun di dalam kelas. Artinya kalau misalnya di dalam kelas melanggar norma, ya kita catat, yang selanjutnya bukan sekedar dicatat tapi diperbaiki. Sementara kalau di luar kelas, di luar madrasah, kita catat, terus kemudian ya kita perbaiki juga gitu loh, supaya tidak melakukan hal yang sama, minimal begitu. Jadi betul, efeknya itu pelajaran sikap di madrasah kita berimbas keluar. Jadi kalau yang kita ajarkan sikapnya baik, ya imbas ke masyarakatnya baik. Dan kalau kita lalai misalnya, kita abe mengajarkan sikap itu, maka ya di luar pun anak jadi seolah-olah belum pernah diajari sikap gitu loh. Itu kesannya seperti itu. Nah, yang kita pikir adalah kalau misalnya ada laporan, terus bagaimana sikap kita gini ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa di slide PowerPoint. Kalau misalnya kurang materinya kurang, nanti akan kami kirim juga lewat grup WA. Tapi ingatkan saya gitu aja. Kalau misalnya butuh ya, kalau nggak butuh nggak apa-apa. Jadi apabila peserta didik tertentu pernah menunjukkan sikap kurang baik misalnya, ketika yang bersangkutan mulai menunjukkan sikap yang baik, sikap yang mulai baik tersebut juga harus dicatat. Misalnya, jenengan pernah dapat laporan ada murid kita ngambil mangga. Sebenarnya ngambil mangga kalau anak-anak itu kan ya biasa ya, karena nggak mau deng lah gitu. Nah mungkin pemiliknya itu nggak seneng mangganya diambil, walau orang lain mengizinkan lawang pelemah itu cukup pecah yo ben, nah, kan gitu. Tapi orang kan beda-beda. Orang yang tidak senang ini kemudian lapor kepada madrasah, Pak putrane jenengan cukup pelem. Ini kan catatan bagi kita. Nah kemudian kita catat, catatannya ya perlu detail supaya anak-anak tahu bahwa kamu pernah mengambil mangga, tidak bilang ya, bahasanya gitu. Kalau dia tanya, loh Pak, kapan, tahu. tanggal sekian, kok Bapak tahu? Iya, karena yang punya mangga lapor ke Bapak, kira-kira gitu. Harapannya agar anak ini jadi tahu, misalnya punyanya Simbah Kai, mangganya boleh diambil, nggak usah izin karena sudah diberitahukan wes nek cukup pelengku konon juga. Oh ada yang begitu, tapi kan ada yang tidak begitu. Nah anaknya kita beritahu begitu, artinya kalau kamu mau ngambil mangga, lihat dulu apakah orang tersebut sudah memberi izin atau tidak. Karena kalau kamu ngambil tidak izin, maka hukumnya itu jadi mencuri, kira-kira begitu. Ini maksudnya penilaian sikapnya itu seperti itu. Nah, ini juga harus kita catat. Ketika pertama kita catat ada pelanggaran sikap seperti tadi, setelah kita beritahu kedua masih melanggar sikap yang sama, cukup pelemin tangga nih, kok diulang sampai 3-4 kali. Nah itu nanti bukan hanya anaknya yang kita bina, tapi wong tuane diundang dikandani supaya anak ini berubah sikapnya. Nek juga izin, kira-kira gitu. Saya yakin anak-anak kita itu tidak ada naluri untuk mencuri, kasarnya gitu. Cuma dia nggak tahu aja dan harus pikir sikap seperti apa nggak tahu. Nah disinilah kita beritahu. Nah pemberitahuan itu ada yang lunak, ada yang keras. Pemberitahuan lunak itu secara umum kita beritahu secara lunak dulu, diomongnya apik-apik. Nek diomongnya apik-apik ora kena ya dipanggil sak wong tuane, kira-kira gitu loh. Diberitahu sama orang tuanya, Pak, anak jenengan ini tidak tahu kalau juko itu ora oleh. Nah bahasanya kira-kira begitu, supaya dia tahu. Nah setelah nanti ada kompromi, kemudian jika sikapnya mulai membaik, sudah tidak pernah ngambil lagi, nek juko wis izin karo sing duwe, lho ngoten niku berhasil tandane. Berhasil pembelajaran kita tentang membina sikap ini. Nah kalau sudah seperti itu, walau dia pernah tercatat 3 kali, tapi endingnya dia sudah tidak mau mengambil lagi, dan kemudian sudah mau izin ketika mengambil, kira-kira
catatan sikap anak ngeten niki jenengan biji pripun? Apakah masih tercatat pernah mengambil tanpa izin? Kasarane nyolong pelem itu tadi, atau jenengan jenengan lupakan, wah sudah, kamu sudah baik, kira-kira gitu, nanti kamu saya catat baik. Ada yang angkat tangan, Ibu Nirsa Akbar, monggo, gimana Bu? Silakan Bu Nirsa. Kayaknya angkat tangan Bu Nirsa ini angkat tangan secara sengaja atau tidak sengaja ini? Bapak Nirsa, ayo Bapak. Kepencet mungkin Pak. Ya, kelihatannya kan ada angkat tangan gitu loh ya. Ini kalau kita di kelas kalau ada anak angkat tangan itu kan mestinya mau tanya atau mau apa gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas tentang penilaian sikap. Jadi benar, di antara sekian penilaian itu yang paling jelimet itu di penilaian sikap. Jelimetnya gimana? Karena kita menilai sesuatu yang tidak terlihat. Kalau menilai pengetahuan itu gampang. Kita ngajar, anak kita beri ulangan, soalnya 10, salah 3, nilainya 7, selesai. Valid itu, pasti valid. Itu kalau pengetahuan. Tapi sikap kan nggak bisa gitu. Sikap ini bina akhlak. Jadi ya agak gimana ya? Jangan sembarangan lah. Ngecap akhlak anak-anak kita itu jangan sembarangan. Makanya ada proses. Nah ini loh, ngilmune guru itu di sini. Kita bisa dikatakan guru tenanan niku nek iso milah-milah. Endi sing iso ditoto, endi sing iso diatur, endi sing iso dinilai dan sebagainya itu begitu. Endi sing seketika, endi sing perlu bertahap itu kan begitu. Ini gambarannya. Oke, ada komentar sampai di sini? Kalau misalnya jenengan ada yang kurang jelas atau tidak setuju dengan statement bisa. Oke. Pak Muhammad Khotibul Umam, pripun Pak? Ya Pak, berarti kita sebagai guru itu dalam melakukan penilaian sikap itu baik aspek spiritual maupun sosial, itu berarti kita dari awal harus mencatat perkembangan aspek sikapnya dari peserta didik Pak ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana progres ataupun perkembangan sikap dari waktu ke waktu yang dialami oleh peserta didik tersebut. Begitu pertanyaannya. Tadi pertanyaannya berarti kita dalam menilai sikap itu harus istilahnya itu mencermati benar-benar perkembangan ataupun progres sikap yang dialami oleh peserta didik. Seperti itu Pak ya? Ya, di akhir iya Pak, di akhir Pak. Ini perkembangan itu kan tidak seperti penelitian yang kita harus jelimet gitu, tidak. Maksudnya begini. Pertama jenengan sudah punya dulu formatnya atau jurnalnya sudah punya dulu. Itu pertama. Nanti jenengan kan akan tahu bahwa si A ini melanggar berapa kali pada aspek yang apa. Nah itu loh maksud saya. Jika aspeknya sama, dia wingi kasusnya nyolong pelem kok cukup pelem neh. Nah ini kan ada catatan khusus itu. Kita tahu bahwa masalah dia itu di ngambil pelem, bukan yang lain. Nah itu yang perlu kita catat. Jadi catatan ini penting. Jangan-jangan kita nggak punya catatan, terus kemudian anak sudah 3-4 kali dipanggil dengan kasus yang sama, kemudian anak kita panggil, kamu kok bolak-balik ngambil terus itu, kasusmu sama. Terus anak tanya, loh Pak, kapan? Saya kan nggak melakukan Pak. Kamu sudah dua kali itu kapan saja? Tanggal berapa Pak? Kita kan bingung. Nah gitu loh. Jadi pertama kita siapkan dulu format jurnalnya. Setelah format jurnalnya ada, anak kita catat, kita rekam, baru di akhir semester nilai ini bisa kita masukkan atau tidak. Contoh ngambil pelem tadi, semula dia ngambil pelem. Kalau hanya dicatat ngambilnya tok, kita tidak pernah membina atau ngandani nih, ngambil pelem itu jelek, tidak memperbaiki sikap ngambil pelemnya itu, ya selamanya dia akan terus terjebak di sikap ngambil pelem itu atau ngambil mangga itu gitu loh. Akhirnya anak dicap, anak ini dalam tanda kutip
sering mencuri, kasarannya kan begitu. Nanti di sikap namanya nggak mencuri karena nggak ada itu. Mencuri itu kan mengambil dengan tidak bilang ya, tidak bilang itu kan nggak jujur, jadi ya jujurnya negatif, kira-kira gitu. Nah, tapi sikap itu ada, kalau di pengetahuan ada remedi, sikap itu ada perbaikan. Pernah nggak anak itu kita panggil untuk kita beritahu bahwa yang dilakukan ini salah, jangan diulangi. Nah gitu. Kalau yang dilakukan itu baik, misalnya sregep ngenyaponi musola tanpa diperintah, itu kan perbuatan baik. Itu juga harus kita apresiasi, jangan dibiarkan saja. Kowe kok apik men yo nang kowe gelem ngono wis muga-muga, lah itu apresiasi, catatan baik. Ini Pak, di penilaian sikap itu. Untuk itu kita nggak bisa melakukan dengan baik kalau kita nggak punya buku catatan amal, kasarannya gitu, buku catatan amal lah bahasa saya, yang mencatat perilaku anak itu tadi. Coba saya cari dulu, ada nggak? Nah ini loh, ini contoh ini. Pada tanggal sekian nama siswa ini catatan perilaku berani presentasi. Nah, berani presentasi itu tulis sikapnya percaya diri. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, butir sikap yang kita nilai itu tidak asal loh ya. KI1 itu butir sikap KI1, sikap spiritual itu ada di KI1. Hanya beberapa, ada 4 option. Nah nek gak iki opsi ngono jenengan yo kelabaan sak pirang-pirang. Butir sikap sosial itu ada 6, adanya di KI2. Nah, kira-kira gitu. Nah, di sini ada contoh di gambar itu. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru. Ini adalah penilaian yang jurnal gabungan antara KI1 dan KI2, sikap spiritual dan sikap sosial. Ini masih umum, jurnal umum. Apakah boleh? Boleh. Kita lihat di situ. Siswa pertama positif, percaya diri. Terus kemudian siswa kedua mengucapkan salam, positif, tapi masuk KI1, ketakwaan misalnya gitu. Terus kemudian siswa ketiga butir sikapnya positif juga, itu ketakwaan, berarti di situ ada KI1 dan KI2. Nah, KI2-nya itu ada jujur, percaya diri, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya itu. Monggo nanti dicek. Tidak semuanya ya Pak, kalau semuanya ngeluh jenengan nanti. Karena yang dimasukkan di rapot itu hanya beberapa aspek saja. Nah, itu yang harus kita tahu. Gitu. Ini contoh. Jadi yang dicatat itu bukan hanya yang negatif, yang positif juga dicatat. Mosok kaya malaikat sing nyatet ning amal elek tok, lah amal apike kok ora diitung gitu tuh ya. Luwih galak timbang malaikat jenengan iku nek ngono. Nah, harapan kita perilaku negatif itu tidak setiap saat terjadi. Jenengan ojo protes. Loh, Pak, nek ditulis tunggal ngoten sak kelas ditulis sedoyo. Lah mengke pripun, Pak? Kan setiap hari, Pak. Setiap hari kan banyak, berarti saya harus ngisi setiap hari. Ini prediksi yang tidak tepat. Kita hanya mencatat ketika kejadian itu terlaksana gitu loh. Bukan setiap hari nyateti amal itu, hanya yang menonjol atas dan menonjol bawah saja. Seperti contoh berani presentasi. Kira-kira bocah saklas nek dikon presentasi sing wani pinten kan ngoten contone. Sing wani mung siji, yaitu kita catat, itu mesti baik. Terus ada mengajak temannya untuk sholat jamaah duhur misalnya. Sing sholat duhur itu akeh, tapi sing ngejak sholat itu kan angel, Mbak. Yang positif ini yang kita tulis. Nah kalau misalnya tidak ada yang memerintah jalan sendiri, berarti itu tidak melanggar butir sikap. Ya sudah, kosongi saja. Kira-kira begitu. Oke. Dari penjelasan singkat ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau nanti ada langsung tanya ya. Ya. Nah, terus ini contoh. Ini perlu moderator mboten Pak Agus? Enggak usah ya. Nanti aja Mbak, ini di luar schedule, ini sunnah Mbak. Oke. Kalau gitu boleh saya santai. pamit mengerjakan yang lain ya. Boleh. Monggo Mbak, monggo. Alhamdulillah. Agus mau tanya sangat. Pak. Mbak Ana matur nuwun Nggih, jenengan pripun? hampir
Pokoknya di screenshot gitu aja nggih, Mbak. Nggih siap Bapak. Suwun ngoten mawon. Suwun nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gus, mau tanya Pak Gus. Ini contoh ya, ini jurnal sikap spiritual dan sosial juga. Terus kemudian yang kita catat, ini kita lihat ini di contoh waktunya ini kan tidak setiap saat. Pertama tanggal 18 bulan 8 tahun 2017. Yang kedua tanggal 4 bulan 9, ini keselisihnya 1 bulan kira-kira gitu. Jadi yang kita catat di sini hanya ketika peristiwa itu terjadi. Kalau tidak terjadi, nggak usah dicatat dan jangan berharap ada peristiwa nakal terjadi. Pesan saya begitu. Nah, oke. Dari ini adalah catatan tentang perilaku anak atau jurnal sikap baik spiritual maupun sosial. Ini contoh lagi. Jadi saya tunjukkan contohnya, jenengan akan srek sampai di mana, nomor waktu. Yang tidak boleh lupa adalah ada waktu dan nama orangnya. Sampai narap nuduh bocah sing dituduh rano jenenge kan mau si anu kan nggak bagus. Ono bocah wingi sing nakal sapa? Si anu lho, si anu ki sapa kan nggak jelas. Terus catatan perilakunya ada, butir sikapnya ada, kemudian tindak lanjutnya apa? Loh Pak, di situ kok ada kolom TTD? Iya, tapi tidak wajib diisi. Kapan isinya? Jika ada masalah-masalah yang krusial. Krusial itu ya tadi misalnya ada anak njupuk ndoke pitike tanggane, terus kemudian sing duwe ra trimo lapor, anaknya dipanggil, bocah ngaku, lah ketika ngaku itu tanda tangan. Kalau yang lain-lain tidak krusial ya tidak. Artinya ini sewaktu-waktu jika ada masalah di luar itu kita ditanya, kita bisa menunjukkan ini loh Pak catatannya dan ini tanda tangannya. Kira-kira begitu. Ini gambarannya. Terus lagi, nah setelah kita membuat jurnal seperti tadi, jurnal itu nanti gunanya untuk memasukkan sikap yang sudah dibuat yang sesuai dengan regulasi itu. Kita memasukkan sikap spiritual dan sikap sosial per anak kalau itu. Jadi nomor nama anak sekelas, ini misalnya kita buat 1 lembar tapi isinya sikap spiritual dan sikap sosial, kita catat. Misalnya Mukidi misalnya, yang ketakwaan tercatat berapa kali. Ini boleh diisi lebih dari sekali Bapak Ibu. Nek jenengan ketemu Mukidi satu ketika disiplin dicatat. Kok lain waktu ketemu lagi disiplin lagi ya dicatat lagi positif. Tapi lain waktu ketemu kok sangat tidak disiplin. Waya mlebu seragame salah, tekone telat umpamane gitu ya. Bocahin delian konangan di sana. Bisa juga disiplin yang ini jadi negatif. Jadi dia bisa punya catatan disiplin positif dan disiplin negatif kan gitu. Nah itu nanti yang akan kita diskusikan seperti apa. Ini yang di awal tadi sudah kami sampaikan. Bocah semula jujurnya baik, tidak baik. Kemudian terakhir menjadi lebih baik, itu yang dicatat yang mana? Gitu. Ini rekap. Jadi jenengan harus punya rekap. Karena harapan kita tidak banyak. Jadi yang dicatat di sini yang melanggar sikap aja ya, atau yang bukan melanggar ya, maksud sing apik melanggar ya. Melakukan hal negatif dan melakukan hal positif terhadap sikap tertentu lah kira-kira begitu. Itu yang kita catat. Kalau tidak ya kosongi, ya kan? Ini penilaian diri, setelah penilaian ini enggak. Nah ini sudah ada jenengan formatnya. Saya cuma ingin melihat endingnya ini. Saya semoga masih ada endingnya di sini. Oke, nah ini apa sorry. Ini yang judul sikap KI1. Ini contoh yang ada di buku. Bapak Ibu boleh mengambil ini atau membuat yang lain tidak apa-apa, tapi KI1 sebaiknya jangan banyak-banyak lah. Kalau dicontohkan 3 ya 3 boleh, 2 boleh, tapi nek jenengan 3 3 10 itu kata sing blengeren jenengan dhewe. Nilainya 2 ki banget.
Contoh ini ya, kayak satunya itu taatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa itu aja cukup. Kalau misalnya ada anak mengambil pelem itu termasuk ketaatan beribadah atau berperilaku syukur yang dilanggar. Nah, enggak semuanya, karena kalau ada anak ngambil pelem tanpa izin itu masuknya di sikap sosial. Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan peduli. Ini sikap sosialnya. Ini indikatornya ada. Nah, indikator dari masing-masing itu sudah ada. Jadi ini indikator ya. Kita bisa mengatakan santun itu jika menghormati orang lain itu termasuk santun. Menghormati guru termasuk santun. Bicara halus itu termasuk santun, dan seterusnya. Ini sampai terakhir ada. Terus kemudian wali kelas mengumpulkan nilai. Nah, deskripsinya ini yang penting kita sampaikan. Sikap itu baik sosial maupun spiritual, ada anak yang dominan positif, kemudian ada melakukan hal negatif, terus dengan ingin mencantumkan anak ini sangat baik pada sikap A atau sangat tidak baik pada sikap B. Nah, di antara pernyataan dua sikap itu jangan ada kata-kata namun atau tetapi, tapi gunakan bahasa yang lebih lembut, kira-kira gitu. Ini contohnya, terus perilaku, terus kemudian deskripsinya akan jadi begini. Yang berpredikat sangat baik itu jika menonjol atas istilahnya. Menonjol atas. Menonjol atas itu apa ya? Menonjol rata-rata yang baik lah, kira-kira gitu. Selalu bersyukur, berdoa sebelum melakukan kegiatan, toleran pada yang lain, taat beribadah. Nah, ini sudah mulai berkembang. Ini yang sangat baik. Kemudian yang baik, santun, peduli, tanggung jawab, dan kedisiplinan dan tanggung jawab meningkat. Nah, ini istilah untuk yang baik. Yang cukup itu ya umum saja. Santun, kurang peduli, percaya diri. Nah, ini yang sifatnya umum. Perlu pendampingan dan pembinaan secara intensif. Jadi kategori C jangan sampai ada di nilai sikap. Sikap itu minimal B. Nah, ini yang perlu kita ingat. Sehingga kalau ada anak yang ketika di catatan hariannya ada C, pasti ada tambahan tulisan ini, perlu pendampingan dan pembinaan secara intensif. Itu akan muncul. Nah, kemudian ini sikap spiritual dan sosial untuk TSMA. Kalau untuk MI begini Bapak Ibu. Kalau MI itu tidak ada penjelasan sangat baik atau cukup, tidak ada. Ini contoh. Misalnya kita mau menilai anak MI misalnya ya. Nama siswa, kemudian ketaatan beribadah, SB, PB. SB itu sangat baik, PB itu perlu bimbingan, atau katakanlah ada plus minus gitu ya. Ini yang sama saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya jenengan melihat ketaatan beribadah itu lebih dari sekali, ya dikasih tulis begini. Ini yang sekali, ini yang dua kali, ini yang dua kali. Ini yang berperilakunya PB 2-3 kali. Maksudnya PB itu yang kurang syukur lah gitu ya. Nah, maka nanti deskripsinya, Lukito sangat toleransi dalam beragama, dengan bimbingan dan lebih baik, Lukito akan mampu meningkatkan sikap berperilaku syukur lah, syukurnya ini. Nah, kok bisa dikatakan sangat toleransi dalam beragama? Karena di sini kebetulan yang toleransi beragama itu masuk ke plusnya gitu. Ini disebutkan yang plus, baru kemudian yang min. Ini contoh. Nah, ini sama seperti tadi, SB sangat baik, PB perlu bimbingan, bisa diganti plus min. Nah, setelah rekap jurnal, nah kalau di MI itu cuma ada ini aja, nggak ada apa istilahnya sangat baik itu enggak ada kalau di MI. Cukup sikap spiritual sosial. Kalau dia sangat baik, ya nanti akan muncul di depan ini. Aurora sangat taat beribadah, berperilaku syukur, dan memberi doa sebelum melakukan kegiatan dengan bimbingan, berarti ini yang negatif.
Nah, ini yang negatif. Kalau ada kata-kata dengan bimbingan dan pendampingan yang lebih di belakang kalimat ini, itu menunjukkan sikap negatif. Ini sama sikap sosial juga begitu. Kalau yang ada sangat di depan kata ini berarti ini sikap positif. Jadi yang ditulis hanya positif dan negatif. Ini yang tidak umum, maksudnya yang ada perilaku positif dicatat dan negatif dicatat. Kalau ada anak yang, saya ulangi lagi ke atas tadi, kalau ada anak seperti Dino yang nggak ada, ya yang disampaikan ya Dino itu ya jujur, disiplin, percaya diri dan santun, udah gitu aja. Ini yang disampaikan seperti itu. Oke, begitulah penjelasan tentang penilaian sikap. Harapan kami setelah jenengan paham ini, jadi sedikit mengurangi kebingungan Bapak Ibu ketika menilai sikap. Karena sudah ada panduannya, ada contohnya, dan kita akan lakukan pelan-pelan. Karena penilaian sikap ini termasuk yang di antara sekian penilaian, termasuk yang butuh ketelatenan dan bahasanya itu sederhana ya agak sulit, kira-kira begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang bertanya atau sudah cukup? Sambut? Baik, kalau sudah cukup, oke. Itu tadi, saya ulang lagi, itu tadi yang kita lakukan Bapak Ibu untuk menjelaskan tentang penilaian sikap. Jadi kalau masih ada kebingungan tentang penilaian sikap, kita lihat di juknisnya. Intinya kuncinya ada di jurnal Bapak Ibu. Jurnal itulah nanti akan membimbing kita menuliskan kriteria sikap yang dilakukan anak. Jadi itu tidak asal. Pokoknya diisi, bukan pokoknya diisi. Kita isi berdasarkan rekap jurnal yang terjadi. Kalau sekiranya selama 1 semester kok nggak ada catatan jurnal sama sekali, berarti putranya jenengan bagus. Ada catatan tapi yang catatannya sangat bagus saja, ya alhamdulillah gitu loh. Kira-kira begitu. Baik. Oke. Sudah? Ini penjelasan singkat saya mengenai penilaian, khususon di penilaian sikap yang sebagian besar, bukan hanya jenengan, tenang saja. Oh, Pak Asif mau tanya, pripun Pak? Gini Pak, kita sebagai guru kelas kan biasanya juga punya buku catatan khusus atau yang biasa kita buku bimbingan konseling. Sedikit Pak, didekatkan mic-nya Pak. Oh, iya. Didekatkan mic-nya Pak. Maaf, kita biasanya sebagai guru kelas itu kan juga punya catatan khusus atau buku bimbingan konseling, Pak. Yeah. Nah, dari buku bimbingan konseling itu apa bisa digunakan sebagai pendukung dari penilaian sikap, Pak? Sangat bisa, Pak. Itu kan sumber penilaian kan bukan dari kita sendiri. Jangankan kok guru BK. Misalnya kelasnya libur, ono kejadian, laporin yang Pak Bon, terus Pak Bon lapor jenengan, kan ya tetap bisa dipakai itu. Cuma kalau Pak Bon kan hanya lisan. Ya tolong ini perlu disosialisasikan. Artinya sosialisasikan itu sampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya menerima laporan, entah itu murid dari kelasnya sendiri atau dari kelas lain, itu kita berikan formatnya supaya jelas. Yang melanggar itu siapa, dari kelas berapa, kapan. Nah ini, iya kalau nggak kompak satu madrasah gitu ya nanti jenengan ya bingung dewe. Pak ini si Mukidi kemarin nyolong pelem lah, ngono kemarinnya itu kapan? Nah ini kan ketika 1 semester kita bingung, nggak punya catatan. Ini gambaran saja. Oke. Itu, Pak. Terima kasih. Mau tanya Pak? Oke. Sudah ada lagi? Pak Khotibul, Muhammad Khotibul ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penilaian sikap itu, saya mau tanya Pak, apakah benar penilaian sikap itu berasal tidak hanya dari satu guru, misalkan dari beberapa guru. Dalam hal ini kan saya guru kelas, menilai sikap kemudian ada laporan lagi dengan penilaian sikapnya dari guru PAI. Itu apakah benar Pak bisa dipadu-padankan? Gimana Pak, dipadukan ya?
dari guru PAI atau guru itu? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi nanti guru kelas mengambil data itu bisa dari guru BK kalau jangan punya loh ya, karena nggak semua MI itu punya guru BK atau BP. Dari siapa tadi Pak? Dari Misalkan di madrasah saya, ya itu madrasah bisa saya kan bisa ada dari guru semua sumber. PAI. Oke. Bisa dari semua sumber. Misalnya kepala sekolah sekalipun pas melaku-melaku terus dilapuri, Pak, enten putrane jenengan dolan ten ngriko lho, Pak. Tahu itu pas ada pelajaran. Itu ya kita catat. Sehingga ketika kita manggil itu ada alasan. Pak, kenapa saya dipanggil? Karena saya dapat laporan dari Pak Kepala Sekolah pada jam ini sedang pelajaran, kamu ndak ada di kelas. Nah, itu bisa. Jadi sumbernya yang lapor bisa dari kepala madrasah juga. Masa iya sih kepala madrasah lewat dilapori terus bilang gini, loh jangan lapor ke saya kan kamat, lapor aja ke guru kan nggak mungkin. Itu loh maksud saya. Nah, terus kemudian seperti ini Pak, apabila keadaannya penilaian sikap yang saya lakukan, Ya. itu maksudnya datanya itu berbeda. Dalam hal ini misal siswa A, di sini saya melakukan penilaian sikapnya ada positifnya di disiplin, kemudian negatifnya di tanggung jawab misalkan. Kemudian guru yang lain itu bertolak belakang Pak, misalkan tanggung jawabnya yang negatif, yang positif tapi yang disiplinnya negatif. Itu nanti untuk penilaian sikap di laporan akhir itu bagaimana Pak untuk menginputnya? Sebentar Pak, sebentar, agak kurang besar tadi suaranya. Oke. Gimana? Misalkan yang ada apa penilaiannya ada tandanya apa hitam ya? Oke, misalkan tadi kan di contohnya jenengan kan misal dalam hal deskripsi spiritualnya itu kan kalau misalkan positif dikasih tanda sangat baik gitu Pak ya, ditulis sangat gitu ya. Kemudian untuk yang standar berarti baik. Kemudian untuk yang menonjol negatifnya berarti dengan adanya bimbingan seperti itu Pak ya. Nah, dalam menuliskan sikap spiritual siswa di laporan akhir itu misalkan data dari beberapa guru itu berbeda Pak. Misalkan saya guru kelas mengamati siswa A positifnya itu disiplin, kemudian negatifnya itu kurangnya itu tanggung jawab. Kemudian untuk setoran data dari guru PAI itu berbeda. Misal disiplinnya yang negatif tapi tanggung jawabnya yang positif. Itu nanti untuk pripun Pak berarti. Ya, kita kan tadi sudah siapkan 2 kolom toh Pak, kolom positif dan kolom negatif. Dan itu tidak semuanya harus dari kita. Mungkin jenengan ngisi kolom positif, tapi guru lain mendapatkan laporan negatif untuk anak yang sama pada hari yang berbeda. Ya kita masukkan saja nanti si anak ini untuk aspek sikap yang sama, penilaiannya beda. Ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif, kan gitu. Makanya di awal kami sampaikan, umpamane catatan positif P3, catatan negatif P1, berarti anak itu kita nilai positif kan gitu. Ya kan? Sebaliknya kalau positifnya 1, negatifnya 3, berarti kita nilai negatif. Nah, positifnya 2, negatifnya 2. Podo arep nangan nilai apa itu? Positif apa negatif? Husnudzon, Pak. Apa gak usah dinilai wae? Tribun. Positif husnudzon. Positif 2, negatif 2 untuk sikap yang sama loh. Misalnya jujur. Ono laporan dari si A positif 2 kali, laporan dari si B kok negatif 2 kali pada anak yang sama. Sehingga catatan jenengan ada positif 2 kali, negatif 2 kali. Terus itu dengan nilai apa bocah? Baik, Pak. Monggo yang lain. Ya, dinilai baik, betul. Baik Pak, husnudzon gitu. Dinilai baik, husnudzon. Sak ora-orane Pak, wis tau nglakoni apik ngono lho Pak. Husnudzon Pak, dinilai baik. Aja galak-galak lah ngono karo bocah iki. Nek ora tau nglakoni apik belas iku dilaporno elek iku ya pantes wong tau nglakoni apik kan gitu loh bahasanya. Ini sikap masalahnya, bukan matematika, bukan ya harus 1 tambah 1 harus 2 kan enggak begitu. Nah, terakhir satu lagi Pak ya. Mohon maaf ini. Enggak apa-apa. Ini sudah lewat jam enggak apa-apa sampean. Nggih. Jadi saya cuma sampai jam 11 loh ini. Enggak apa-apa. Dia enggak relax mawon. Pun pripun. Berkaitan dengan laporan akhir tadi untuk spiritual dan sosial, itu kan berarti kita dalam memasukkan deskripsinya itu diambil dari yang paling menonjol positif ke yang negatif Pak ya? Atau pripun Pak?
Ya. Berarti tadi kan contohnya kan Ananda si A sangat baik dalam hal ini. Ya. Kemudian titik dengan bimbingan dan pendampingannya lebih, Ananda Ya. A akan meningkatkan sikap ini lebih baik lagi. Betul. Seperti itu Pak ya? Ya, betul. Oke, itu didapat dari Turus Pak ya, Turus yang kita dapatkan yang kemarin itu. Dari jurnal itu. Oke, Ya. oke. Oke. Oke, matur nuwun Pak. Sampun nggih, sedaya sampun mudeng napa sing ditakoke Pak Khote, Pak Ari, Pak Wasolah. Sudah, Pak. Paham? Kalau masih belum paham, tanya. Kalau sudah, oke. Oke, matur nuwun Pak atas jawabannya kita. Nggih, pripun gimana? Dari Pak sinten? Pak Asip atau siapa? Bukan. Saya insya Allah sudah. Nggih, pripun? Dari saya cukup, Pak. Oh, cukup. Oke. Nggih, dari saya cukup. Ngapunten. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih atas kesediaannya untuk diskusi secara online. Ini sifatnya sunnah ya, artinya kami tidak maksa. Andai kan tidak ikut semua itu tidak apa-apa. Yang penting ada pertanyaan kita tanggapi, ketika ditulis itu kok panjang ya kita diskusi saja, kira-kira gitu. Oke, monggo kalau sudah selesai Bapak Ibu boleh sign out. Kita tutup diskusi kita nggih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum berapa bulan sudah jadi gitu kan kayak Terima kasih Pak Agus. jadi orang butuh saya pakai foto akhirnya nulis sampai awal dari orang sebenarnya sampai